Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bida Bangsa Majene, program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada presentasi kali ini, saya akan memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu Dasar Ilmu Gizi, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Andi Sri Rahayu Kasma, SKM MKes. Tugas saya kali ini yaitu mereview salah satu jurnal. Dan tidak lupa saya meminta kepada teman-teman sekalian agar mengklik tombol subscribe dan notifikasinya agar video yang akan saya upload dapat diberitahu kepada teman-teman sekalian. Langsung saja kita ke videonya, cekidot. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya ambil, di mana jurnal yang saya ambil yaitu faktor risiko obesitas pada anak 5-15 tahun di Indonesia. Jurnalnya yaitu Jurnal Makara Kesehatan, volume dan halaman, di mana volumenya 15 dan halaman 37-43. Tahun 2011, penulis Sartika R dan tanggal review 2 Januari 2023. Di mana latar belakang dari jurnal yang saya ambil yaitu masalah gizi di Indonesia saat ini memasuki masalah gizi ganda. Artinya, masalah gizi kurang masih belum teratasi sepenuhnya. Sementara sudah muncul masalah gizi lebih. Kelebihan gizi yang menimbulkan obesitas dapat terjadi baik pada anak-anak hingga usia dewasa. Obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah energi yang masuk dengan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis seperti pertumbuhan, fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan. Jika keadaan ini berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu cukup lama, maka dampaknya akan terjadinya obesitas. Nah, permasalahan dari jurnal yang saya ambil di mana masalah gizi banyak dialami oleh golongan rawan gizi yang memerlukan kecukupan zat gizi untuk pertumbuhan. Kelompok anak hingga remaja awal sekitar 10-14 tahun merupakan kelompok usia yang berisiko mengalami masalah gizi, baik masalah gizi kurang maupun gizi lebih. Prevalensi obesitas anak mengalami peningkatan di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Tingginya prevalensi obesitas anak disebabkan oleh pertumbuhan, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup seseorang termasuk asupan energi. Nah, kita masuk ke pembahasan definisi dari obesitas. Di mana obesitas adalah suatu keadaan yang melebihi dari berat badan relatif seseorang sebagai akibat penumpukan zat gizi terutama karbohidrat, lemak, dan protein. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan energi, di mana konsumsi terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan atau pemakaian energi. Kegemukan atau obesitas ini dapat didefinisikan sebagai akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Seseorang bisa dikatakan kelebihan berat badan bila indeksi massa tubuh atau IMT-nya lebih besar atau sama dengan 25. Penyebab obesitas, di mana obesitas ini terjadi ketika kadar kalori masuk lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal tersebut menyebabkan energi menjadi berlebihan, sehingga diubah menjadi cadangan dalam bentuk lemak. Selain itu, pengaruh genetik, perilaku, dan hormonal pada berat badan juga menjadi salah satu penyebab obesitas. Kondisi ini juga dapat berhubungan penyebab medis seperti sindrom Prader-Willi, sindrom Cushing, penyakit, dan kondisi lainnya. Meski begitu, gangguan ini amat jarang terjadi. Secara umum, penyebab utama obesitas adalah jarang beraktivitas, serta pola makan dan kebiasaan makan yang tidak sehat. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya obesitas, yang dimana yang pertama itu faktor genetik. Genetik atau faktor keturunan termasuk penyebab obesitas yang paling sering terjadi. Anak dari orang tua yang mengalami kegemukan lebih berisiko dibandingkan anak dengan orang tua yang memiliki berat badan ideal. Yang kedua, pola makan tidak sehat, di mana tidak hanya genetik, pola makan tidak sehat bisa menjadi faktor penyebab obesitas. Hal ini dikarenakan jumlah asupan kalori ke tubuh memiliki dampak langsung terhadap berat badan Anda. Yang ketiga itu jarang bergerak atau berolahraga.
dibandingkan pola makan tidak sehat, jarang bergerak dan berolahraga bisa menjadi penyebab lonjakan kasus obesitas di banyak negara. Dan yang keempat, penyakit dan obat tertentu. Ada sejumlah penyakit yang bisa menjadi penyebab obesitas karena kenaikan berat badan yang berlebihan seperti sindrom ovarium polikistik. Dan yang terakhir itu usia, di mana tahukah Anda bahwa perubahan hormon gaya hidup, malas gerak atau kurang aktif ini akan terjadi seiring bertambahnya usia. Sayangnya hal ini ternyata bisa menjadi faktor risiko dari obesitas. Gejala obesitas. Umumnya, obesitas tahap awal tidak memiliki gejala yang berdampak pada tubuh. Pengidap tidak menyadari bahwa berat badannya terus meningkat serta pakaian lama menjadi kekecilan. Pengidap umumnya baru akan menyadari gejala tersebut setelah kerabat atau lingkungan sekitarnya mengingatkan dan memberitahu. Obesitas terjadi ketika indeks massa tubuh adalah 30 atau lebih tinggi. Mencegah obesitas pada remaja. Yang pertama itu, biasakan makan dengan keluarga, batasi penggunaan gadget, perbanyak aktivitas di luar ruangan, tidak makan sambil nonton TV, biasakan selalu sarapan sehat, biasakan membawa bekal makanan sehat dan air putih dari rumah, dan yang terakhir banyak makan sayur dan buah. Nah, pengobatan obesitas. Penanganan obesitas bertujuan untuk menurunkan berat badan pasien sampai mencapai berat badan ideal, kemudian mempertahankannya, serta menurunkan risiko penyakit terkait obesitas. Metode penanganannya bermacam-macam, yaitu yang pertama diet, olahraga, konseling, obat-obatan, dan operasi. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.